Perkenalkan, saya atas nama Kaswandi, NIM 01173074, Prodi Ekonomi Syariah 3, Institut Agama Islam Negeri Bone. Baik, pada hari ini saya akan membahas draft yang saya buat yang berjudul yaitu Pengaruh Pasar Modern terhadap Pasar Tradisional dalam Perspektif Ekonomi Syariah, studi kasus pada Pasar Sentral Palaka. Adapun latar belakangnya adalah harga dalam konsep ekonomi Islam ditentukan oleh keseimbangan pembeli dan penawar. Keseimbangan ini tidak terjadi bila antara penjual dan pembeli tidak ada rasa kerelaan atau merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang tersebut dari penjual. Sebagai dalam hadis di bawah ini, yang artinya bahwa dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah serta Ibnu Hud semuanya dari Ismail bin Ja'far Ibnu Ayyub berkata telah menceritakan kepada kami Ismail, dia berkata telah mengabarkan kepadaku Al-Alah dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah melewati setumpuk makanan lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya. Kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah. Maka pun beliau bertanya, "Apa ini wahai pemilik makanan?" Sang penjual pun menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah." Beliau berkata, "Mengapa engkau tidak meletakkan bagian yang basah di atas hingga manusia dapat melihatnya? Siapa yang menipu maka dia bukan dari kaumku." Hadis tersebut menunjukkan bahwa transaksi perdagangan merupakan instrumen penting dalam kehidupan seorang muslim, sehingga kejujuran dalam transaksi ini merupakan jaminan apabila seseorang itu termasuk muslim atau tidak. Konsep Islam menentukan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Pertemuan antara peminta dan penawar tersebut harus terjadi rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa atau tertipu, atau adanya kekeliruan objek transaksi dalam melakukan transaksi kui pada tingkat harga tertentu, atau bisa diambil dalam bentuk P. Kemudian, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah, yaitu yang pertama itu bagaimana pengaruh pasar modern terhadap pasar tradisional. Yang kedua, bagaimana perspektif ekonomi mikro Islam mengenai distorsi pasar Palaka. Kemudian, adapun tujuan penelitian yaitu yang pertama untuk mengetahui dampak pasar modern terhadap pasar tradisional, dan yang kedua adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif ekonomi mikro Islam mengenai distorsi pada pasar sentral Palaka. Kemudian, ruang lingkup penelitian. Adapun ruang lingkup penelitian yang itu pertama, daerah atau tempat yang dilakukan kegiatan penelitian adalah wilayah Kabupaten Bone, khususnya wilayah Pasar Sentral Palaka. Yang kedua adalah variabel dan penelitian ini adalah merangkup tentang harga, kualitas, dan kenyamanan konsumen ataupun pelanggan. Yang ketiga adalah subjek dan objek penelitian adalah para masyarakat atau konsumen yang melakukan kegiatan transaksi atau kegiatan berbelanja di pasar modern maupun tradisional. Kemudian kajian pustaka. Kajian pustaka atau hasil penelitian sebelumnya ada beberapa kajian. Yang pertama itu penelitian yang dilakukan oleh Nahdiyul Ihsan dari Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2010 dengan judul Penelitian Pengaruh Pasar Modern dengan Pandangan Tradisional, Studi Pengaruh Ambarukmo Plaza terhadap Perekonomian Pedagang pada Desa Cetunggal Nolagateng Depok Slim Yogyakarta. Dari penelitian ini peneliti mendapat beberapa gambaran tentang pasar modern dan tradisional, mulai dari pasar modern mendominasi konsumen, pembelian produk dengan adanya diskon, pelayanan infrastruktur yang baik. Di samping itu, walaupun dengan keadaan tersebut,
pasar tradisional tetap bisa bertahan dengan kegiatan yang itu tawar-menawar yang tidak ada pada pasar modern. Kemudian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Putra Widarmi, Fakultas Islam Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung pada tahun 2018 dengan judul skripsi dampak keberadaan pasar modern terhadap kondisi pasar tradisional. Dari penelitian ini, peneliti fokus meneliti mengapa konsumen menyukai melakukan kegiatan belanja di pasar modern dan pasar tradisional. Adapun hasil penelitian adalah sebagai masyarakat lebih menyukai berbelanja di toko di mana persediaan produk tersedia lengkap tanpa harus lagi mencari di toko-toko yang lain. Dan adapun beberapa ciri dari pasar tradisional. Yang pertama, kemampuan pasar tradisional dalam menyerap komoditas lokal dan wawasan sekitarnya. Kemudian, berfungsi sebagai suplai untuk berbagai input pertanian, pemahaman serta kebutuhan pokok masyarakat secara luas. Dan yang ketiga, pasar tradisional memiliki segmentasi pasar tersendiri yang membedakan dari pasar modern. Kemudian yang keempat, para pedagang yang beroperasi di pasar umumnya kaum wanita, sehingga sangat bermanfaat bagi peningkatan kesepakatan perusahaan untuk kaum wanita. Dalam arti wanita umumnya memiliki keunggulan dibandingkan dengan pria dalam melayani konsumen. Dan yang kelima dan terakhir adalah potensi pasar akan semakin penting karena market turnover yang cukup cepat dengan sistem pembayaran murni. Kemudian penelitian yang berikutnya itu penelitian dilakukan oleh Damasus Oti Widandra Hadi Sasana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro dengan judul skripsi analisis dampak keberadaan pasar modern terhadap keuntungan usaha pedagang pasar tradisional. Adapun hasil penelitian dari penelitian tersebut adalah peneliti memfokuskan penelitiannya pada 4 pedagang pasar tradisional. Adapun saran dari pasar penelitian yaitu 1. Pada pengusaha tidak mendirikan lagi lebih banyak pasar modern yang sudah cukup merasakan para pedagang tradisional dengan tidak memperhatikan jarak tempat terdiri usaha tersebut. Yang kedua adalah sebaiknya pemerintah lebih tegas dari dalam memperlakukan peraturan pemerintah pada nomor 11 tahun 2007 tentang penerapan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, serta peraturan Menteri Perdagangan nomor 5 MADEK per 12 tahun 2018 yang merupakan petunjuk pelaksanaan dari PP nomor 112 tahun 2007. Hal ini agar tidak terjadi perkembangan pasar modern yang semakin banyak di lingkungan pemukiman dari tidak sesuai dengan peraturan pemerintahan tersebut. Dan yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati, jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2014 dengan judul skripsi analisis dampak keberadaan pasar modern terhadap pedagang pasar tradisional. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui ada atau tidak perbedaan jumlah perdagangan, pendapatan, dan tenaga kerja pedagang pasar tradisional sebelum dan setelah adanya pasar modern. Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi tempat penelitian yaitu dapat menjadi bahan pertimbangan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mengantisipasi dampak keberadaan pasar modern yang semakin pesat di sekitar Kabupaten Maros, dan menjadi bahan pertimbangan untuk menggambarkan pasar tradisional di Kabupaten Maros. Yang kedua adalah sebagai bahan masukan dan informasi bagi pemerintah Kabupaten Maros setempat maupun pihak-pihak yang terkait untuk menentukan kebijakan pengembangan pasar tradisional. Yang ketiga adalah bagi umum menambah pengetahuan dan wawasan mengenai
strategi pemasaran dan perilaku konsumen, dan yang keempat adalah bagi peneliti sebagai sarana untuk mengaprelisasi berbagai teori yang diperoleh di bangku kuliah, menambah pengalaman dan sarana latihan dan memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat sebelum terjun dalam dunia kerja yang sebenarnya. Kajian teori. Yang pertama, kajian teori mengenai tentang konsumen. Menurut Hurley, konsumen atau konsumer adalah seorang yang membeli barang atau penggunaan jasa seseorang atau suatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau penggunaan jasa tertentu, sesuatu atau seorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang. Setiap orang yang menggunakan barang atau jasa. Adapun jenis-jenis konsumen adalah konsumen yang menggunakan barang atau jasa untuk keperluan konsumen. 2. Konsumen yang menggunakan barang atau jasa untuk keperluan diri sendiri. Kemudian kepribadian dan perilaku konsumen. Dalam perilaku konsumen ada banyak faktor yang mempengaruhi, seperti faktor kebudayaan, sosial, pribadi, dan psikologi dari konsumen. Dari segi kepribadian, kita mengetahui dengan baik bahwa setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda. Tapi tidak setiap orang mengetahui pengertian kepribadian dengan benar. Kalangan umum mengatakan bahwa setiap orang yang dikatakan berpribadian apabila orang-orang memiliki sifat yang baik seperti peramah, bermuka manis, simpati, harmonis, dan sifat-sifat lainnya. Kemudian karakteristik pribadi yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu umum dan tahap daur hidup. Kemudian pekerja, situasi ekonomi, dan yang terakhir kepribadian. Kita lanjut ke pasar modern. Apa itu pasar modern? Pasar modern adalah merupakan suatu pasar atau tempat terjadinya transaksi antara penjual dengan pembeli dengan kesepakatan harga pas menjadi tidak terjadi kegiatan tawar-menawar. Ciri-ciri pasar modern. Ciri-ciri pasar modern yang pertama, tidak terjadi suatu transaksi secara langsung atau tatap muka antara penjual atau pembeli. Harga barang tidak dapat ditawar lagi atau harganya sudah pas. Tempat di pasar modern bersih dan nyaman. Kemudian pelayanan yang baik dan memuaskan. Kemudian kelebihan pasar modern. Barang yang ditawarkan mempunyai kualitas dan mutu yang baik. Kemudian tempat yang dipakai bersih, nyaman, dan tenang. Dan ketiga, meningkatkan produk domestik bruto. Yang keempat, menambah lapangan kerja. Kemudian kekurangan pasar modern. Yang pertama adalah konsumen dari pasar ekonomi distrik ke pasar modern membuatnya terjadi kesentaraan ekonomi. Ketiga, cenderung mengeksploitasi pemasok atau supply. Hal ini sangat merugikan bagi pasar tradisional. Kemudian bagian berikutnya itu pasar tradisional. Pengertian dari pasar tradisional tersendiri adalah pasar tradisional merupakan pasar di mana kegiatan penjual dan pembelian dilakukan secara langsung dan secara bentuk eceran dalam waktu sementara atau tetap dengan tingkat pelayanan terbatas. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya adanya proses tawar-menawar. Kemudian pasar tersebut atau pasar tradisional memiliki beberapa fungsi perekonomian daerah, yaitu pasar sebagai sumber tradisi daerah. Kedua adalah pasar sebagai tempat pertukaran barang. Ketiga, pasar sebagai pusat perkembangan perekonomian rakyat. Kemudian
kita lanjut ke kerangka pikir. Untuk mempermudah dalam melakukan analisis atau penelitian ini, maka saya sebagai penulis membuat sebuah kerangka pikir. Yang pertama itu pengaruh pasar modern dan pasar tradisional untuk wilayah pasar sentral Pelaka, dan apa saja faktor yang mempengaruhi pasar tradisional yang dapat merugikan untuk pasar tradisional tersebut. Kemudian metode penelitian. Adapun metode penelitian yang saya gunakan yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian menggunakan jenis penelitian ini karena dengan penelitian ini paling cocok untuk melakukan kegiatan penelitian secara langsung, juga terkhususnya untuk variabel yang akan dibahas. Pendekatan penelitian. Pendekatan yang saya lakukan adalah pendekatan wawancara dan observasi. Lokasi dan tempat penelitian adalah lokasi penelitian di Kabupaten Bone, khususnya bagian pasar sentral Pelaka. Waktu penelitian ini yakni dilakukan mulai pada tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan selesai. Data dan sumber data. Jenis sumber yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, di mana data ini diperoleh secara langsung dari objek penelitian, yaitu pedagang, pembeli, swalayan, dan konsumen. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian adalah subjek dan penelitian ini adalah pasar Pelaka dan Surya Indah, pelaku dan di Kabupaten Bone. Objek penelitian. Objek dan penelitian ini adalah konsumen, masyarakat, dan pedagang. Teknik penggunaan data. Metode atau teknik penggunaan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode teknik observasi dan wawancara. Teknik analisis datanya adalah teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni teknik analisis deskriptif. Baik, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan ucapan ataupun kesalahan lain-lainnya, mohon dimaafkan. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.